Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim Masrori dari kelas D3TI 1C jurusan Teknik Informatika, mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS kemarin untuk take home ya. Itu untuk soalnya itu sudah saya buatkan laporannya, sekaligus video ini dibuatkan untuk mengecek apakah laporan saya itu benar atau salah gitu. Untuk skenario-nya itu perusahaan memiliki kantor cabang yang terkoneksi dengan kantor pusat yang terdapat server farm perusahaan dari kedua kantor cabang tersebut. Dengan menggunakan BGP untuk koneksi ke server perusahaan, kantor 1 terdiri 2 lantai dengan VLAN 10 untuk lantai 1 dan VLAN 20 untuk lantai 2. Sedangkan untuk kantor 2 terdiri 1 lantai dengan VLAN 100 dan VLAN 101. Koneksikan router antar router cabang menggunakan router OSPF area 0 dengan proses ID-nya itu 10 dan router ID menggunakan interface loopback. Lalu desain pula pengalamatan IP-nya di setiap VLAN dan router menggunakan teknik VLSM dari IP 10.10.10.0/23. Setiap VLAN terdiri dari 50 host, sedangkan untuk jalur untuk router disediakan 2 IP antar interface router. Nah, terus router cabang menggunakan AS number. Nah, karena tadi untuk router cabang dan router kantor pusat itu terkoneksi dengan BGP, jadi ada konfigurasi AS number-nya dengan AS number 100 dan kantor pusat menggunakan AS number 200. Koneksikan antara dua AS number tersebut sehingga PC dari router cabang dapat mengakses server yang ada di kantor pusat. Nah, untuk topologinya kurang lebih seperti ini, seperti di bawah ini. Ini menggunakan topologi dari soalnya ya. Jadi ini bukan topologi yang dibuat oleh saya. Nah, yang B itu peralatan. Peralatan yang dibutuhkan dalam praktikum atau menjawab soal UAS ini yaitu PC atau laptop. Yang kedua Cisco Packet Tracer. Yang ketiga router PT router. Keempat switch 2960. Yang kelima wireless router home router. Yang keenam server. Nah, langsung ke langkah kerjanya. Oke, mungkin saya split dulu. Langkah kerjanya itu buatlah topologi gambar yang ada di skenario ini. Nah, kurang lebih ini topologi yang saya buat. Kurang lebih sama lah ya. Oke. Nah, selanjutnya itu setelah membuat topologi yaitu ubah hostnya masing-masing router. Kita mulai dari router kantor 1 menggunakan GUI ya. Dari di tab menu config, lalu settings, nah display name. Nah, display name sama hostname sudah samain aja. Terus tekan enter. Sini hostname-nya sudah pasti berubah karena ada ya di bawahnya nih. Hostname-nya berubah. Oke, selanjutnya pindah ke router kantor 2. Sama settings, ke tab menu config settings, copy display name-nya lalu paste ke hostname-nya. Tekan enter. Close, pindah ke router kantor. Kita lakukan hal yang sama. Begitu juga di router kantor pusat. Copy, paste. Oke. Nah, selanjutnya itu kita disuruh masukkan IP address sesuai tabel berikut. Nah, di sini ada caranya. Ini untuk serial aja ya. Nah, untuk yang ini kita menggunakan sub interface dari
ini sih interVLAN-nya. Jadi interface utamanya apa, nah subnya itu berapa, subnya itu ngambil dari VLAN-nya. Jadi VLAN-nya kan ada 10 sama 20 di kantor satu itu, maka sub interface-nya yaitu ya 10 sama 20 itu. Ke router 1 terlebih dahulu, enaknya di split tuh. Enaknya di split aja. Nah ini di kantor 1 masuk ke fast Ethernet 0/0 dulu, kita on kan, setelah itu pindah ke type CLI. Oke. Di sini kita mundur dulu, jangan di config if ya, tapi mundur dulu ke exit. Nah, pastikan ininya config. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface, yang sub interface dulu ya, berarti FA 0/0.10, enter. Nah, di sini sudah masuk tuh sub if atau sub interface. Yang pertama kita encapsulation dulu ke .1q, terus VLAN-nya berapa? VLAN-nya 10 gitu. Terus tambahkan IP address. IP address-nya itu 10.10.10.1, netmask-nya 255.255.192. Tipe IP. Oke. Nah, selanjutnya itu kita no SH dulu, no SH. Terus kita exit, masuk ke sub interface 20 ya. Tadi saya ngetik atau pencet tombol atas untuk ke history yang sebelumnya ada digunain gitu. Oke, interface fast Ethernet 0/0 sub interface 20. Oke. Kita noise saja dulu, terus encapsulation .onq VLAN 20, terus IP address-nya 10.10.10.65 255.255.255.192. Oke, exit. Oke, just info, untuk tabel ini IP-nya itu kan menggunakan VLSM ya, nih VLSM dari ini. Nah, jadi di sini saya tuh udah menghitung VLSM-nya itu berapanya itu. Jadi udah langsung hasilnya di sini gitu. Oke. Sekedar info. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi ini ya. Serial ya, paket GUI aja ke tab config. Serial 2/0 kita on kan, IP-nya berapa? IP-nya 10.11.1. Nah, ini bukan 192 ya, tapi 252. Terus 130. Pindah ke serial 3/0. Lakukan yang sama, on kan. Terus masukkan IP-nya 11.6. Oke, sudah sama. Selanjutnya sudah semua ya untuk di kantor 1. Selanjutnya pindah ke kantor 2. Baik. Oke, di kantor 2 kita konfigurasi ini dulu. Fast Ethernet 0. Kita on kan dulu fast Ethernet 0-nya. Terus pindah ke tab CLI. Kita exit. Terus kita ke interface FA 0/0.10 100 ya, karena di kantor 2. Oke, enter. No SH encapsulation .onq 100. Terus IP address-nya 10.10.10.129.255.255.192.
Oke, udah. Kita pakai historinya 100 ke 101. Bentar. Encapsulation. Nah, no ESA dulu. Encapsulation ke 101. IP address-nya 10 10 11 10 255. Sorry, salah. Bukan 11 ya, tapi 10 193 255 255 255 192. Oke, situ udah. Terus pindah ke serial 2/0 kan. Biasa pakai tab CLI. 10 10 11 10. Ini bukan 192 tapi 252. Enter. Pindah serial 3. On kan. IP-nya 10 10 11 5. Oke. Sudah selesai, pindah ke kantor 3. Kita ke ini enggak ada sub interface-nya ya. Jadi kita pakai tab GUI semua. Ke serial 2 dulu. Serial 2/0 kita on kan. IP-nya itu 10 10 11 9. 255 255 255 252. Sip. Ke serial 3 on kan ke 10 10 11 2. Oke, pindah ke fast ethernet 1/0 on kan 10 10 11 14. Oke, sip. Selesai. Selanjutnya, iya, interface-nya belum saya lihat ini. Allow show. Oke, sip. Selanjutnya ke kantor pusat. Di kantor pusat ini ya. Kantor pusat pakai FA0. IP-nya 10 10 11 13 255 255 255 252. Oke, ke FA10. Di sini pakainya 172 10 10 1. Jadi gateway ya. 255 255. Slash-nya 24 seperti. Oke, kita konfigurasi server-servernya dulu. Web server itu pakainya 10.2. 10.2. Ininya 2550. Ininya 1. Oke. Di sini kita pakai DNS dari web servernya. Oke, sip. Ke email server juga sama. Ini 3 255 255 255 0. Ini 3, ini 3. Oke, salah. Gateway-nya 1. Oke. Pindah ke TFT. Desktop IP configuration ininya 4 255 255 255 0. Default gateway-nya 1. Wait. Ini DNS-nya 4 dulu. Ininya 1 kan. Oke. Di sini terus kita ke PC-PC-nya ya.
Dari VLAN 10 dulu. VLAN 10 tuh keluarga IP-nya berapa? VLAN 10 ini ya, VLAN 10 keluarga IP-nya 10.1 untuk gateway-nya. Di sini ininya 2 lah. Ya 255 255 255 192. Pakai DNS bebas sih. Gimana kalau pakai DNS-nya sih, IP-nya ML server yaitu 172.10.10.3. Oke, sip. PC 0, PC 1 juga. PC 65 ya. Ini tuh PC 1 VLAN 20. Wah, hampir salah. 65 berarti 66. 192. Ininya 65. Oke, ininya 172.10.10.3. PC 2 VLAN 10, sorry. Berarti 3, 2-nya udah kepake. 192. 1 172.10.10.3. Oke. Terus PC 3 VLAN 20 di 66 67 belum kepake. 65. Oke, 172.10.10.3. Selanjutnya wireless router. Di sini saya pakainya GUI config ya, bukan GUI ini. Jadi pakai GUI config ke internet, statikin IP address-nya itu pakainya VLAN berapa? VLAN 10. Berarti tadi itu 23, berarti 5 aja lah. Nah, ininya 255 192. Ininya 1 bener, ininya 172.10.10.3. Oke, sudah. LAN-nya biarin. Selanjutnya PC 4 pakai VLAN 100. VLAN 100 tuh gateway-nya 129 ya. 129 desktop. Configuration. Ini 130 255 255 255 192. Ininya 172 10.10.3. PC 5 101. Desktop IP 101. 101 tuh 193 gateway-nya. Berarti ininya 194 192. Ininya 193 ya 193 172 10.10.3. Oke, ke PC 6 IP. Tadi PC 6 pakainya berapa? VLAN 101. Berarti 193 194 udah 195. Sip. Ininya 193. Wait, salah. Oke. 19193. 172 10.10.3. Oke, pindah ke PC 7. PC terakhir. IP configuration pakainya VLAN 100. VLAN 100 129 130 131. Oke, 192. Sip. 129 sip.
172 10 10 3. Selanjutnya udah ya. Oke, setelah udah kita bikin VLAN database. Tadi masukkan IP address-nya seperti ini buat serial. Terus tadi interVLAN-nya seperti ini kayak sub interface-nya. Nah, sekarang kita bikin VLAN database, pakainya VLAN database. Oke, ke mana? Ke masing-masing switch ya. Switch cabang berarti ini dulu switch 1. Pakainya GUI aja VLAN database. Misalkan VLAN numbernya 10, terus name-nya lantai 1. Oke. Terus ini VLAN 20 lantai 2. Oke. Nah, selanjutnya ke switch 2. Di switch 2 sama ke tab config, tab GUI, VLAN database. Terus karena nggak ada ketentuannya, jadi VLAN number sama VLAN name-nya disamain aja. Berarti tadi tuh di switch 2 tuh di kantor 2 ya, berarti pakainya 100, name-nya 100. Oke, sama 101, name-nya 101. Oke, selesai. Untuk membuat VLAN, interVLAN juga udah selesai. Masukkan IP ke PC dan server masing-masing udah selesai. Kita coba ping dari PC ke router. Kalau di sini PC-nya itu PC 1, tadi kasusnya ping ke gateway router kantor 1. Berapa tuh? 10 10 65. Ya, berarti PC 1 ini ke command prompt ping 10 10 65 tadi tuh ya, 65. Nah, pastikan di sini replay itu. Kita tunggu replaynya. Wah, nampaknya belum. Sepertinya di laporan ini ada yang salah. Dan saya baru ingat, ternyata kita belum mengarahkan ininya ya, akses VLAN-nya ya. Oke, kita ke switch 1 dulu, kita arahin gitu. Ini kan pakai interface FA03. Kita ke FA01 dulu. Kita ubah mode switch-nya itu ke terang ya. Saya belum tulis di laporannya. Oke, koreksi pertama saya. Nah, kita aksesin VLAN 1 10 sama 20 aja. Sisanya kita unchecklist. Oke, udah. Sip. Otomatis tersimpan. Terus ke FA02 juga kita sama ubah mode terang. VLAN-nya arahin ke VLAN 1 10 sama 20, yang selebihnya kita unchecklist. Oke. Nah, kita ke interface FA03. Ini akses. Nah, ke VLAN itu VLAN 10, berarti arahin ke VLAN 10. Nah, FA04 kita arahin ke VLAN, akses VLAN 20. Oke, sip. Pindah ke bawah. VLAN database, udah ada. Oh, salah. Salah, ternyata nggak fokus. Ini tuh harusnya kita remove dulu aja. Masih sama ya. Harusnya itu 10 lantai 1 gitu. Terus 10 sama 20. Oke, nggak fokus kawan-kawan. Nah, kita ke interface 1 dulu.
Kita ubah mode throng. Oke, udah. Kita uncheck VLAN selain 1, 20 sama 10. Sip. VLAN 2. VLAN 2 itu akses ke VLAN 10. Kok VLAN 2? Interface 2. VLAN 10. Terus interface 3. Akses VLAN 30. Oke, udah ya. Sip. Udah beres di bagian sisi ini. Sisi kantor 1. Selanjutnya kita ke kantor 2. Nah, kita belum bikin VLAN di sini. Ya, VLAN-nya sama tadi ya, 100. Yang 100 sama 101 itu harusnya di kantor 2. Oke. Satu. Oke, kok sama sih? Nggak fokus. Sorry. 100, namanya 100. Sekarang 101, namanya 101. Oke, sip. Arahin ke switch bawah ya. Berarti FA01 itu terang, modenya terang. Allow-nya ke 100 sama 101. Selainnya di uncheck. Oke, ke VLAN 02. VLAN 02 juga sama terang. Sama juga kayak sebelumnya. Di uncheckin. VLAN 3 juga sama terang. Terus di uncheckin. Sip. Di switch 4 kita bikin VLAN lagi 100 101. Oke, langsung ditarahin. Ini switch 6 ya. Udah berarti ini yang ini ya. FA01 itu modenya terang. Terus VLAN-nya di uncheckin selain VLAN yang udah dibuat sama VLAN default 1. Terus fast FA2 sama terang. Terus VLAN-nya arahin ke ini. Ke default 1 sama 100 sama 101. Oke, udah ke FA03. Akses VLAN-nya itu berapa? 100. FA03 akses VLAN 100. Sip. FA04 akses VLAN-nya 101. Sip. Selanjutnya VLAN switch terakhir. Config FA01 sama aja terang. Ininya di uncheckin. Wait, lupa bikin VLAN database dulu. Lupa. Nggak fokus. Sip. Tuh. Sip, fokus. Selanjutnya FA01 lagi. Ini mode throng, terus uncheckin selain VLAN yang udah dibuat sama VLAN default 1. Pindah ke FA0 sama aja. Di uncheckin, modenya juga terang. Sip, ke FA03. Akses VLAN-nya ke 101. Berarti yang sebelahnya itu VLAN kok. FA04 akses VLAN ke 100. Oke. Sip. Setelah itu kita coba tadi di studi kasusnya itu PC1 ke gateway-nya. Tadi masih RTO ya. Kita coba. Nah, pastikan replay ya. Selanjutnya kita coba di sisi kantor 2, misalkan VLAN 100 ya. VLAN 100 tuh IP gateway-nya berapa? IP config lah. IP gateway-nya itu 129. Coba kita ping ke gateway-nya 10 129. Nah, pastikan replay juga. Oke.
selanjutnya itu kita disuruh membangun router antar router di cabang ini, kantor cabang ini, membangun sebuah OSPF gitu ya. Oke. Langsung ke router kantor 1 dulu, bikin OSPF-nya, ke tab CLI. Nah, terus kita ini enable dulu config. Kita masuk router OSPF 10. Nah, router ID-nya itu 11. Karena ini kantor 1 ya, jadi 111 aja. Terus networknya 10 10 10 0. Terus 0 0 0 63. Kenapa 63? Ini tuh kebalikan dari subnet masknya ya. Subnet masknya kan harusnya 255 255 192. Nah, ini wildcard mask, jadi kebalikannya itu. Terus areanya 0. Sip. Selanjutnya yang 65 sama masih /26. Nah, selanjutnya network 3. Terus ininya 0. Terus ininya 11. Sip. Sama 4 ya. 4. Oh, sip. Selanjutnya pindah ke kantor 2. Sama ke tab CLI, enable config router OSPF 10. Terus router ID-nya 222. Networknya 10 10 11 4. Wildcardnya 00 3. Areanya 0. Ini 4. Nah, di sini ada ini ya. Ada info bahwasanya serial 3 dari proses ID 111 itu udah berhasil connect. Berarti serial 3 tuh dari sini ya. Tuh serial 3. Oke, berarti OSPF ke kantor 1 berhasil. Kita lanjutkan dulu. Tadi sampai mana? Wait. Iya, 11.4 terakhir 11.4. Oke, berarti 11.8. 11.8. Terus ininya jadi 63. Ininya 128. Ininya 10. Sip. 128 sama 192. Sip. Setelah itu pindah ke kantor 3. Kantor 3. Sip. Nah, di kantor 3 tuh ada 2 kali router ya. Routing. Ada OSPF sama BGP. Nah, kita ke router OSPF dulu. Router OSPF sama 10. Router ID-nya 3. Networknya 10 10 11 0 000 3. Wildcard masknya areanya 0. Ini 11 8. Apa ini? Error. Oke, tadi karena ini ya ada proses loading berhasil itu dari serial 3. Berarti tar. Tanggung. Terakhir itu 8. Serial 3 tuh berarti ke serial 3 sih. Serial 3 berarti dari ini ya, dari atas. Nah, selanjutnya serial 2 berarti dari bawah. Tuh connect semua. Sip. Karena
ada BGP gitu ya, kita mendistribusikan. Wait, ini tuh salah. Sip. Oke, seperti ini harusnya. Kita coba. Kita redistribusikan atau kita berbagi gitu OSPF ini ke BGP itu. Redistribute BGP 100 subnets. Nah, subnetnya kita bagi gitu ke BGP yang AS numbernya 100 gitu. Oke, terus kita exit, baru kita bangun router BGP ya. Nih, kita bangun di router kantor 3 dulu, berarti router BGP 100. Neighbornya berarti IP tetangganya. Nah, IP tetangganya itu 1113. Remote S. Oke. Semuanya sudah saya setting gitu ya. Saya mirip-miripin gitu. Dari tabel IP terus konfigurasi yang ada di paket tracer ini sama laporan yang ini itu saya usahakan samakan itu. Jadi nggak usah check in lagi itu. Oke, remote AS-nya itu ke 200 ya. Redistribute ya. Dari BGP-nya juga akan membagi ke BGP sih. OSPF, astaga. OSPF, proses ID-nya berapa? 10. Ya, oke, ini tuh salah lagi. OSPF 10. OSPF. Sip. Sudah, selanjutnya kita bangun BGP di kantor pusat. Mode CLI, enable kontak, bikin router BGP 200, AS number 200. Nah, network IP tetangganya itu 10, 10, 11, 11, 14. Yang AS numbernya itu 100. Oke, di sini network up atau artinya BGP kantor pusat sama punyanya kantor 3 itu udah terkoneksi gitu. Udah terhubung lah itu. Di sini kita masukkan networknya itu. Network yang mau dibagi itu IP-nya 172.10.10.0 yang netmasknya itu 124 atau 2550. Oke, kita bisa lihat ininya. Show IP route. Nah, ini ya. BGP-nya udah jalan. Ada IP dari VLAN 10 ini tuh. VLAN 20, VLAN 100, VLAN 101, dan ini antar routernya. Itu udah apa ya? Udah dibagi gitu IP-nya, network-networknya gitu ke IP route apa ya, ke route table-nya milik kantor pusat. Begitu juga di kantor 3 ya. Coba kita lihat show IP route. Nah, sama ya. Untuk antar router sama di dalam cabangnya itu pakainya dia OSPF ya. Nah, baru setelah pindah itu ada BGP gitu. Oke. Setelah itu kita cek ping dulu ya. Ping nih ke server TFTP ini ya. IP-nya itu 104. Oke, kita coba dari PC 3. Dari PC 3 tuh ini VLAN 20. Kita coba ping paste. Sip. Nah, pastikan replay ya. Nah, di sini udah replay. Berarti udah terkoneksi ke servernya ya.
Oke, pingnya berhasil. Atau kita bisa cek caranya itu pakai nih PDU, video pesan, kayak pesan terus ada tombol plusnya itu. Misalkan dari bawah sini gitu, PC5 dari VLAN 101 ngeping ke email server. Nah, kita lihat di sininya. Oh, di sininya in progress pilot gitu. Kita coba ping lagi gitu. Di sini. Nah, nanti akan berubah successful. Ya, selain menggunakan ping menggunakan command prompt. Ya, selanjutnya cek web server dari PC3. Maksudnya itu berarti cek ini ya, web servernya berjalan apa enggak itu. Kita copy dulu IP-nya, terus ngeceknya dari PC3. Kalau sukses tampilannya seperti ini berarti PC3, terus ke web browser. Nah, kita paste di sini. Terus go. Wah, sudah berhasil di PC3, sama lah ya. Enggak ada yang diedit-edit juga. Selanjutnya itu cek TFTP dari router kantor 2 untuk backup configuration. Berarti ini ya. Sebelumnya kita kopas dulu IP TFTP-nya karena nanti ada konfirmasi gitu. Kita cek di router kantor 2. Saya hilangin dulu interface-nya biar nggak ribet. Sip. Nah, router kantor 2. Oke, ini masih di dalam ya. Kita close dulu, exit. Terus masih exit. Kalau lihat dari sini itu di mode ini ya, di luar configure terminal. Pertama itu kita cek dir environment. Oh, environment-nya masih kosong. Kita copy dulu lah, copy. Apa ya? Running configuration ke startup. Kita copy dulu, save. Selanjutnya kita cek lagi dir environment. Sip, sudah ada ya startup config ya. Selanjutnya kita akan upload ke server TFTP. TFTP itu apa ya tadi tuh? Lupa. TFTP. Ada nggak ya penjelasannya? Service TFTP. Nggak ada. Beda. Nanti saya kasih tahu. Nanti kita ke kantor 2 lagi. Nah, konfigurasinya itu dari sini nih, copy startup, copy, terus filenya ini apa, startup config, terus arahin ke mana, ke TFTP dah, TFTP, sip, terus kita tekan enter. Nah, masukkan alamat dari ininya, dari servernya, enter lagi. Nah, destinationnya itu ini. Jadi file startup config ini akan disimpan ke server TFTP dengan nama router kantor 1 config. Oke, kita langsung enter aja. Sukses. Oke, kita cek di TFTP-nya apakah sudah terupload ya. Kalau di sini sudah terupload tuh, router kantor 2 config. Coba ke TFTP ini. Nah, sudah terupload ini. Jadi TFTP itu fungsinya buat backup gitu ya ke server. Nah, selanjutnya itu kita ke email. Kita konfigurasi dulu sebelumnya email. Di email itu server email. Nah, di email itu membutuhkan domain name. Jadi kita buat dulu domain name-nya. Domain name-nya di sini router pusat, kita samakan aja router min pusat
.com. Oke, addressnya itu 172.10.10.3. Oke, sip. Kita ke desktop dulu. Coba kita ping DNS-nya. Sip. Router pusat. Bener nggak ya? Waduh. IP config 103 bener. Ping router pusat. Oh, siap. Belum diaktifin. On. Kita balik ke desktop. Ctrl C. Ping lagi. Reply. Oke, fokus. Selanjutnya itu buat username-nya. Oh iya, ke email ya. Email kita pastein. Nah, ini sesuai PC. Nah, PC-nya itu yang akan jadi bahan uji coba itu PC 5 dengan passwordnya samain PC 5. Terus PC 2. Studi kasusnya di PC 2 sama PC 5. Oke, sip. Ini pastikan on, jangan lupa. Kita mulai masuk ke PC 2 dulu lah, yang ini. Nah, PC 5 itu ada di sini ya. Berseberangan itu ya. Antar kantor dari kantor 2 sama kantor 1. Kita PC 2 dulu. Atau kita buka dua-duanya lah. Sip. Masuk ke email. Ini PC 5 ya. Nah, username-nya mungkin kita jadi PC 5. Emailnya PC 5 at router pusat. Incoming sama outgoingnya samain routerpusat.com. Usernya tadi yang kita udah buat PC 5. Save. Di PC 2 nya kita lakukan hal yang sama. PC 2 at routerpusat PC 2. Oke, kita save. Di sini kita coba PC 5 itu kirim pesan gitu ke PC 2. To-nya itu masukin alamat emailnya PC 2 at routerpusat.com. Subjeknya itu misalkan hasil UAS Jarkom. Selamat Anda berhasil, misalkan pesannya. Kayak kita send. Wow, server not found. Oke, kita coba ping dulu lah. Ping domainnya itu. Ping domainnya router pusat. Oke, udah replay. Harusnya bisa ini tuh. Coba masuk ke sini lagi. Compose PC 2 at. Subjeknya hasil UAS. Anda berhasil. Selamat pesannya. Coba kita send. Oh, server not found ya. Kenapa nih? Coba kalau dari PC 2. Atau ini configure mailnya. Benar tuh. Kita compose PC 5 at subjeknya coba aja, pesannya coba send. Sama ya, server not found. Coba ping paste. Berhasil ya. Apa yang bikin gagal nih? Coba lihat, ini juga berhasil. Coba ping deh.
Tadi PC2 ke email successful. PC5 ke email successful juga. PC2 ke PC5 successful. Apa yang salah? Kita ke email lagi, configure email. Ini PC2 router pusat, PC2. Coba IP DNS nya tuh 3. Udah benar. Coba kompos lagi ke PC5, add subjeknya coba, pesannya coba. Bismillah. Nah, terkirim. What? Saya kira terkirim. Servernya tetap not found katanya. Kenapa ya? Coba send lagi. Not found. Ceklah servernya. Email server. Bagian email. Wah, domainnya astaga. Kita set dulu. Save. Lagi-lagi nggak fokus. PC5 sama PC2. Oke. PC5. Kita coba lagi ya. Compose. Hasil UAL Anda berhasil. Oke. Nah, di sini nggak ada, jadi kita harus tekan receive dulu. Nah, di sini ada ya. Kita bisa kirim juga, misalkan terima kasih. Terima kasih. Terus kita send lagi. Nah, di sini kita receive untuk PC5-nya. Nah, maka muncul pesannya terima kasih. Oke, untuk email akhirnya udah berhasil juga. Email. Oke. Selanjutnya udah selesai ya. Berarti ini hasil akhirnya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kekurangan presentasi atau pengucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.